Bible study pada Terima kasih Pendeta Somba. Minta maaf ada sedikit gangguan koneksi di sini. Saya tidak mengerti setiap jam seperti ini. Kita boleh bersama-sama pada malam hari ini. Saya minta supaya sementara kita belajar bersama, Tuhan boleh izinkan kita dalam keadaan baik. Koneksinya juga bisa baik ya. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh karena berkat kasih sayang Tuhan. Kita boleh bersama-sama dikumpulkan kembali pada malam hari ini dengan bacaan yang sampai pada pasal 15 dari kitab Ulangan. Minggu lalu kita telah berhenti di pasal yang ke-9 dari kitab Ulangan, di mana dalam kitab itu Tuhan di dalam pasal-pasal itu Tuhan sudah menunjukkan bagaimana cara setia kepada mereka, bagaimana hidup dalam kesetiaan. Dan pada saat ini, kita datang pada pasal 10 dari kitab Ulangan. Sampai pasal yang ke-15. Namanya dia Ulangan. Ini adalah khotbah terakhir Musa sebelum dia berpisah dengan umat, di mana Tuhan tidak izinkan dia masuk ke tanah perjanjian oleh karena perbuatan dia yang mempermalukan Tuhan di depan umat dengan memukul batu itu oleh karena amarahnya kepada umat itu. Jadi dia bukan marah Tuhan. Dia marah sama umat ini. Karena kalian yang suka bersungut, akhirnya kita kembali mengelilingi 40 tahun lagi di dalam perjalanan ini. Saking marahnya dia sama mereka, dia pukul batu karang itu yang sebenarnya Tuhan hanya bilang itu ditunjuk saja. Dan Tuhan katakan, engkau mempermalukan aku. Itulah mengapa dari pelajaran itu, hal-hal yang paling sensitif di hadapan Tuhan, walaupun kita benar, tapi kalau cara kita itu adalah cara di mana Tuhan dipermalukan, Tuhan tidak akan pernah senang itu. Apalagi kalau kita dengar ya, orang-orang Kristen suka demo. Itu baik sebenarnya yang mereka tuntut, tapi cara yang mereka lakukan itu mempermalukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada kuasa untuk dapat melepaskan mereka dari penindasan dan ketidakadilan. Jadi cara-cara ini yang Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan ajarkan, kalau kita mengalami ketidakadilan, saudara-saudara kita berbuat dosa, Tuhan katakan, tegurlah mereka di bawah 4 mata. Berikan mereka pengertian. Dan Galatia pasal 6 dia katakan, jaga hidupmu supaya kamu dengan rendah hati menuntun mereka dan jaga jangan sampai kamu berbuat dosa. Jadi ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah ajarkan kepada umatnya. Jangan kita bertindak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka tidak dapat makan, mereka marah-marah, mereka mempermalukan Tuhan mereka. Yang masuk akal mereka permalukan karena yang mereka permalukan bukan Tuhan. Patung-patung dan dewa-dewa yang entah dari mana mereka kenal itu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dia tidak mau dipermalukan. Hanya masalah kecil seperti itu, Musa konsekuensinya nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan akhirnya khotbah ini tuh Musa berikan dan kita datang kepada pasal 10. Khotbah Musa dia ingatkan dalam pasal ini mengenai 2 hal. Dalam pasal sebelumnya dia mengingatkan akan dosa mereka. Ingat saudara, kita perlu untuk memberitahu dosa orang. Kalau kita melihat saudara kita,
orang-orang yang kita cintai melakukan kesalahan, kita perlu ingatkan bahwa itu salah. Arti mengingatkan bukan dia sudah bertobat dan kita ungkit kembali yang dia sudah lakukan di masa lalu. Bukan itu makna mengingatkan. Karena kadang orang melakukan kesalahan tanpa disadari. Dan kita ingatkan itu, jangan, itu salah. Jadi kembali Musa mengingatkan mereka di pasal 9. Sebagai alasan mengapa mereka tidak harus bergantung pada kebenaran mereka sendiri. Itu di pasal 9. Makanya di sana Musa ingatkan kembali peristiwa juga. Ini dia mereview, karena ulangan itu dia mengkhotbahkan, mengingatkan peristiwa-peristiwa perjalanan. Dan apa yang mereka lakukan yang membuat Tuhan murka sepanjang perjalanan. Malah dia ingatkan bahwa bangsa-bangsa kafir yang mereka akan masuki adalah bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Jangan engkau mengikuti cara-cara hidup mereka. Ini Musa ingatkan selalu di dalam pasal-pasal ini. Dia katakan supaya jangan engkau bergantung kepada kebenaranmu sendiri. Karena demikian agama orang kafir. Agama orang kafir mereka bergantung kepada kebenaran mereka. Ini yang berbeda dengan agama Kristen. Kalau Kristen, kebenaran kita bergantung kepada Yesus. Yesus yang membenarkan. Ini yang disebut dengan righteousness by faith. Pembenaran oleh iman. Tapi kalau agama-agama kafir, perbuatan mereka menentukan mereka untuk diselamatkan. Perbuatan mereka menentukan atas kebenaran-kebenaran mereka. Jadi kalau sampai mereka sudah lakukan kebenaran dan mereka tidak dapat hak-hak mereka, mereka berontak. Makanya jangan heran di dalam agama-agama kafir ada ritual-ritual khusus. Ritual ini mereka menjadi seolah-olah mengemis sama Tuhan sampai mereka melakukan kebodohan-kebodohan, membodohi diri lah, menyiksa diri mereka. Ini datang dari pikiran mereka yang mereka tempatkan kepada dewa-dewa mereka. Jadi sebenarnya dewa-dewa mereka yang mereka bentuk itu adalah pikiran mereka yang berdosa. Mereka adalah orang cemburu, orang yang suka membalas. Mereka tempatkan dewa-dewa mereka, orang-orang dewa-dewa yang suka membalas. Makanya coba saudara perhatikan cerita dewa-dewa kuno. Mereka suka berperang. Sampai saya berpikir, kenapa ada dewa-dewa yang suka berperang? Sudah Tuhan berperang lagi. Kan nggak masuk akal. Dewa pegang pedang. Seolah-olah masih ada di atas dia, sampai dia takut dia harus pakai pedang. Orang kan pakai pedang itu karena penakut. Jadi gambaran yang mereka gambarkan dari sifat mereka yang berdosa ditempatkan ke Tuhan mereka. Jadi memang itu sudah alamiah penyembah berhala. Tapi tidak dengan Tuhan. Makanya Musa ingatkan bangsa ini, jangan kamu ikut dengan apa yang mereka lakukan. Jangan kamu bersandar kepada kebenaran-kebenaran kamu sendiri. Dia memaparkan kepada mereka belas kasih Allah. Engkau sudah berontak, engkau sudah melakukan kesalahan, tapi lihat Tuhan Allahmu melepaskan engkau dari cengkraman orang-orang kafir ini. Malah dia memberikan kepadamu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangmu. Musa mengingatkan semua ini. Dan Musa meminta supaya mereka, ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka harus hidup lebih taat. Hidup dalam penurutan. Di pasal 10 ini, dia mulai dengan memberikan loh batu yang baru. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, Musa ingatkan kepada bangsa ini. Ingat Tuhan suruh saya buat loh batu yang baru. Mengapa? Peristiwa di Gunung Sinai, aku sementara berbicara dengan Tuhan, yang engkau lakukan di bawah membangun satu patung lembu dari emas dan engkau menyembahnya. Sebenarnya saya mau katakan ini, waktu mereka menyembah lembu emas, mereka bukan menyembah Allah lain.
Mereka waktu menyembah, ingat kalau mereka menyembah Allah lain, iya kan? Mereka ada rasa takut itu. Kami sudah melihat kemuliaan Allah ada di atas gunung. Tetapi ingat, bangsa ini dari awal mereka tuntut satu, mereka ingin melihat Allah. Dan itu tidak bisa terjadi. Makanya Tuhan utus ada 70 tua-tua naik bersama dengan Musa, dan dia katakan, kamu tidak akan lihat wajahku, tapi engkau akan hanya melihat bagian belakangku. Dan mereka melihat kaki Tuhan berpijak di batu pualam yang biru cerah seperti biru langit. Mereka melihat kemuliaan Allah di sana, tapi melihat wajah Allah tidak ada. Kerinduan mereka untuk melihat wajah Tuhan. Dan karena Musa sudah terlalu lama di atas gunung, mereka pikir Musa sudah mati. Mereka tidak percaya Tuhan. Ini alasan mereka katakan, mungkin Allah yang menuntun kita ini, mungkin dia lembu. Karena dia itu suka suruh kita buat sembelih lembu. Sementara orang Mesir paling benci lembu. Itu kekejian bagi orang Mesir. Dan ingat, orang-orang yang mengikuti bangsa ini, ada orang-orang Mesir. Jadi yang memprovokasi di dalam umat ini adalah orang Mesir. Bukan orang-orang Israel sungguh yang lain. Jadi didorong oleh provokasi yang datang dari orang Mesir sendiri, dan mereka katakan, mungkin Tuhan yang menyuruh kita ini adalah lembu. Mari kita buat lembu. Jadi mereka memanggil lembu ini adalah Allah, Yehova. Dan itu yang membuat Tuhan marah. Padahal Tuhan sudah katakan, jangan buat bagimu patung menyerupai apapun dan kamu turut menyembahnya. Musa mengingatkan peristiwa ini, dan oleh karena peristiwa itu dia menghancurkan batu yang Tuhan tulis dengan tangannya sendiri, batu yang terbuat dari pualam ini. Batu pualam yang warnanya biru langit, bukan batu sama dengan batu gunung, tidak. Dan karena marahnya Musa, dia hancurkan batu itu dan dia giling, dia suruh mereka minum. Bayangkan itu. Saking marahnya dia. Dihancurkan di depan umat ini. Dan akhirnya Tuhan suruh mengganti batu yang baru. Tapi Musa yang buat batunya, Tuhan yang tulis dengan jarinya kembali. Jadi Musa mulai tulis bentuk pahat batu biasa, bukan lagi batu pualam. Batu biasa, dan Tuhan menulisnya. Di pasal 10 ini Musa ingatkan kembali peristiwa itu. Tuhan berfirman padaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan mula-mula. Naik padaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Jadi 2 bagian di sini dalam pasal 10, dia menyatakan rekonsiliasi, pendamaian antara umat dengan Tuhan, di mana Tuhan yang tadinya murka sudah mau binasakan mereka, akhirnya Tuhan boleh reda, dan Tuhan katakan, oke, bentuk lagi 10 hukum. Bentuk pahat lagi, nanti saya yang tulis. Dan pembaruan itu dilakukan, dijelaskan Musa di ayat 1-5. Dan di ayat 6-7, berjalan mereka maju untuk menuju Kanaan. 6-7. Daerah-daerah yang mereka singgah. Dan di ayat 9, 8-9, dia mulai pilih suku. Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Untuk bertugas melayani Tuhan. Ayat 9 alasannya. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Di sini, cikal bakal Lewi mendapat hak dari porsi Tuhan. Jadi yang diberikan kepada Tuhan itu menjadi bagian suku Lewi. Jadi Tuhan tidak memberikan Lewi itu tanah bagian seperti suku-suku yang lain. Tapi dia makan langsung dari porsinya Tuhan. Dari sistem ini, seluruh gereja Kristen mengambil sistem yang sama. Di mana setiap gembala Tuhan, pendeta-pendeta, dia harus makan dari porsi Tuhan. Jadi umat memberikan persembahan perpuluhan,
Dia tidak boleh ambil uang dari atau makanannya itu dari yang lain selain dari porsi Tuhan. Jadi kalau umat kasih persembahan untuk Tuhan, para gembala atau pendeta ambil bagian di situ. Dia ambil dari porsi Tuhan. Jadi kalau orang tanya, saya kan memberikan perpuluhan sama Tuhan. Ada orang yang sudah tidak mau lagi kasih persembahan perpuluhan karena mungkin pemimpinnya tidak jujur. Ngapain saya kasih sama dia? Tidak lagi saya mau kasih. Padahal dia tidak pernah memberikan kepada pendeta. Contoh, saya pendeta. Saudara berikan persembahan perpuluhan. Saudara bukan berikan kepada saya. Saudara itu berikan kepada Tuhan. Saya yang ambil porsi Tuhan. Bukan saudara berikan ke pendeta. Tidak ada itu. Makanya kalau saudara tahan persembahan, tahan perpuluhan, saudara bukan tahan buat James. Saudara tahan buat Tuhan. Kalau saya makan dari persembahan perpuluhan itu saya ambil porsi Tuhan. Kalau saya sudah ambil porsi Tuhan dan saya tidak jujur, Tuhan kutuk saya. Tapi saudara tetap diberkati. Jadi ibaratnya saya sementara kalau saya ambil porsi Tuhan dan saya melakukan hal yang tidak jujur, saya menjadi seorang pencuri namanya. Lihat itu. Karena kita itu makan dari porsi Tuhan. Jadi kalau umat tidak kasih persembahan perpuluhan sama Tuhan, kita tidak akan makan. Tidak akan makan. Jadi saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan ngapain saya mau makan tidak ada dari porsi kamu. Jadi lihat itu dia punya sistem. Ini Tuhan atur dan Musa jelaskan itu di dalam kitab ini. Di mana orang Lewi itu mendapatkan hak penuh dari kepemilikan Tuhan. Jadi bangsa itu memberikan kepada Tuhan, Lewi ambil dari pemberian itu. Jadi bukan karena bangsa memberikan kepada orang Lewi. Tidak ada. Bangsa Israel tidak pernah diperintahkan untuk memberikan itu kepada orang Lewi. Tapi berikan itu di rumah Tuhan. Dan orang Lewi makan dari rumah Tuhan. Lihat itu. Bisa lihat dia punya. Dan sistem ini yang diambil di dalam organisasi gereja Kristen. Makanya kita tidak, kalau pendeta sebenarnya dia tidak boleh ambil dari bagian yang lain selain bagian Tuhan yang dia ambil. Makanya pun kalau ada pemberian, dia harus tahu itu pemberian bukan untuk dia. Pemberian itu diberikan kepada Tuhan. Dan kita cuma ambil dari apa yang umat berikan kepada Tuhan. Dan bagian kedua, di ayat 12 sampai ayat 22, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Sesudah dia menjelaskan mengenai hak-hak orang Lewi, di ayat 12 dia katakan begini. Maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan Tuhan daripadamu? Apa dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Allah? Saudara, menjadi Kristen adalah paling sederhana, paling mudah, paling gampang. Kalau kita orang Kristen bilang kita Kristen susah, orang Kristen kurang belajar itu. Saya mau katakan itu. Karena saya sudah baca Alkitab, saya lihat di dalam kitab-kitab ini, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya tidak melihat bahwa saya dibebani. Saya tidak pernah melihat saya dibebani. Yang ada semua adalah perjanjian Allah untuk membahagiakan saya. Mempermudah kehidupan saya untuk mencapai keselamatan itu. Malah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Apa yang menyusahkan saya? Makanya lihat khotbah Musa, dia memberikan pemahaman teologi yang benar atas bentuk penyembahan. Yang ingat, ulangan ini adalah khotbah Musa untuk mengingatkan Israel bahwa engkau mempunyai
Allah yang berbeda. Sistem penyembahan yang engkau buat berbeda dengan sistem penyembahan bangsa-bangsa yang penyembah berhala ini. Makanya dia katakan, kalau penyembah berhala, mereka susah-susah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka susah untuk membuat yang terbaik bagi Tuhan. Terlalu susah mereka. Harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Tapi Musa dia jelaskan, tidak ada yang lain yang Tuhan tuntut daripadamu selain takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Jadi Tuhan sudah kasih tunjuk begini cara hidup. Tidak susah itu. Malah Tuhan sendiri yang akan memberikan mereka roh yang baru di perjanjian. Di Yeremia dikhotbahkan kembali itu, Yeremia katakan, Tuhan berjanji akan memberikan kamu roh yang baru karena roh perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama terlalu sulit engkau pahami dan engkau menyusahkan dirimu sendiri. Sekarang Tuhan buka satu perjanjian yang baru, di mana perjanjian ini lebih mempermudah lagi. Saya berpikir bukan main usaha ilahi untuk menyelamatkan saya. Saudara harus pikirkan usaha ilahi dalam menyelamatkan saudara. Allah berusaha sedemikian mungkin untuk memudahkan kita ke sorga. Memudahkan kita mendapatkan keselamatan. Tetapi saya masih heran, banyak orang Kristen menyusahkan ajaran ini. Berbeda dengan cara orang kafir, yang sangat sulit untuk mereka capai sorga. Bayangkan sudah mati, masih dihakimi dalam kubur. Ajaran-ajaran orang-orang penyembah berhala ini. Sudah mati masih dihakimi. Bayangkan susahnya masuk surga seperti ini. Masih harus lewat itu gerbang purgatori yang akan menghakimi mereka, melewati api penyucian, membakar hidup mereka. Wah, saya berpikir, hebat sekali doktrin seperti ini. Saya hampir-hampir tidak, kalau saya punya, secara pribadi, kalau saya dalam posisi ini, saya tidak akan pernah mau memiliki agama hidup dengan Tuhan seperti ini. Tapi di dalam kekristenan saya belajar banyak. Terlalu mudah untuk masuk surga. Makanya sebenarnya, kalau orang Kristen, lebih mudah masuk surga daripada masuk neraka. Kalau orang Kristen ya, orang Kristen yang pahami ini. Saya rasa lebih mudah masuk surga, lebih mudah masuk neraka daripada masuk surga. Maksudnya lebih susah masuk neraka daripada masuk surga. Bukan lebih mudah, lebih susah. Jadi kalau kita ke surga itu lebih mudah. Bukan lebih susah. Makanya ketika di pasal 12 di ayat 12 ini dia katakan, kamu hanya menuruti segala jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia. Saudara, saya mau tanya, apakah sulit kita mengasihi Tuhan? Apakah kita sulit mencintai Tuhan itu? Tidak ada yang sulit. Yang menyulitkan kita adalah keegoisan hati kita. Kita mau Tuhan ikuti apa yang saya mau. Kita tidak pernah mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Makanya dasar dalam penurutan adalah kasih Allah dulu. Cintai Tuhan, ikuti apa yang Dia suruh. Itu dulu yang kita buat. Dan lanjut dari situ dia katakan, berpegang pada perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Hanya ini yang Tuhan minta. Tidak ada lebih. Di ayat 17, sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Perhatikan, Musa mengingatkan kepada mereka bahwa Allah yang kita punya, Allah yang mereka punya, berbeda dengan Allah orang Kanaan. Allah ini adalah Allah di atas segala Allah. Dia sudah nyatakan kekuasaan dan kebesarannya. Dan bangsa ini menjadi saksi atas perbuatan Tuhan secara langsung. Dia turun di Gunung Sinai. Dia belah Laut Merah. Semua
dia lakukan untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah. Itulah dia minta supaya dengan motif yang benar, bangsa ini mengikuti apa yang Tuhan mau dengan didasarkan kepada cinta mereka, kasih mereka kepada Allah. Ini yang Tuhan minta. Tidak ada lebih. Dia gambarkan di pasal 11. Dengan pasal ini Musa mengakhiri kata pengantarnya tentang pengulangan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang harus mereka patuhi untuk dilakukan. Dia mengulangi tuduhan umum di ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya. Dia ingatkan lagi. Jadi saudara, kalau jadi Kristen, kita orang Kristen, bukan hanya mencintai Yesus dan tidak ada buah. Buah cinta kita kepada Tuhan terbukti dari hidup dalam penurutan. Jadi kita masuk gereja, kita ibadah di gereja, itu bukan menyatakan keselamatan kita. Itu bukan jaminan keselamatan kita. Tapi kita masuk ibadah di gereja, berkumpul dengan umat, belajar Alkitab, itu adalah refleksi kasih kita kepada Tuhan kita. Makanya kita harus dahulukan cinta itu, cinta kepada Tuhan, supaya keluar refleksi dari cara hidup kita. Kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, tidak bersaksi dusta. Itu adalah ekspresi, refleksi yang keluar dari hati kita yang mencintai Tuhan itu. Saudara lihat, dia mengulangi tuduhan. Setelah menutup bab sebelumnya mulai menyebutkan hal-hal besar yang telah dilakukan Allah di antara mereka. Dalam hal ini dia menyebutkan beberapa pekerjaan besar yang telah dilakukan Allah di hadapan mereka. Tanda-tanda dia di ayat 2 dan 3 sampai 7, saudara baca di sana. Dia berikan semua perbuatan-perbuatan dinyatakan kepada mereka untuk mengatakan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Ingat umat Tuhan yang saya kasihi. Kita menyembah Yesus, jadikan Yesus itu hidup, bukan Yesus yang mati. Kita hanya berdoa, kadang-kadang hanya berdoa kepada gambar-gambar Yesus saja. Akhirnya di dalam konsep kita pikir Yesus itu hanya sekedar seperti itu. Kita harus berpikir bahwa dia Allah yang ada di sorga yang sementara memperhatikan kita. Dalam segala peristiwa, segala tindakan yang kita lakukan, Allah ada di samping kita. Dia memperhatikan dengan teliti dan cermat apa yang sementara kita lakukan. Bukan hanya itu, kata firman Tuhan, Roh Kristus akan menjadi saksi atas kita, karena dia yang sanggup membaca hati dan motif kita. Dan dia akan bersaksi di kemudian hari. Apa yang tertulis, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang di dalam motif kita, yang kita tidak pernah akui, menyatakan itu salah. Motif hati itu akan bersaksi melawan kita nanti. Jadi Allah tidak dapat kita hindari. Di mana kita berada, di situ dia berada. Dia menghadapkan kepada mereka untuk masa depan, hidup dan mati, berkat dan kutuk, sesuai dengan mereka yang mereka lakukan atau yang tidak mereka lakukan. Dia nyatakan bahwa Allah tidak dapat dibohongi. Semua ada konsekuensi. Menuruti perintah-perintah Allah, mereka pasti akan makmur jika menurut. Diberkati dengan limpah dari semua apa yang baik. Dengan kemenangan atas musuh-musuh. Ini perjanjian berkat. Apabila engkau mengikuti segala ketetapan-ketetapan, memperhatikan, senantiasa berpegang pada ketetapan dan perintah, maka semua berkat ini
ketaatan yang engkau lakukan itu akan mendatangkan berkat bagimu. Jadi saudara, saya mau katakan ini. Ekspresi dari kitab Yeremia dan juga kitab Ayub. Mungkin saudara boleh buka bersama saya. Dalam kitab Ayub, dengan kata lain, apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan bukan membawa keuntungan bagi Tuhan, tetapi itu adalah keuntungan bagi kita sendiri. Tuhan memberikan peraturan, memberikan ketetapan, bukan supaya kita masuk surga. Malah dalam kitab Yehezkiel, sebelum kita datang di Ayub, Yehezkiel pasal 20, ada yang bisa baca, tolong baca. Yehezkiel pasal 20 ayat 11. Dan Ayub pasal 35 ayat 8. Yehezkiel pasal 20 ayat 11. Ada yang bisa baca? Yehezkiel 20 ayat 11. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Baik, terima kasih. Lihat itu, peraturan dan ketetapan Tuhan berikan supaya manusia melakukannya akan hidup. Coba tolong baca Ayub 35 ayat 8. Saya, Pak. Ya, silakan. Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu. Dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Amin. Lihat itu. Kebenaran yang kita buat bukan untuk kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Coba baca lagi dalam Ayub 22. Ayub 22 ayat 3. Dari ayat 2 dan 3. Ayub 22 ayat 2 dan 3. Tolong baca ayat ini. Ini prinsip kebenaran yang Tuhan ajarkan, yang Dia berikan. Itu tidak ada faedahnya sama sekali untuk kita berpikir itu memiliki hak bagi kita bisa ke surga. Bukan itu tujuan Tuhan. Coba tolong baca. Ayub 22 ayat 2 dan 3. Iya, silakan. Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. 3. Apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Terima kasih. Lihat itu. Apa faedahnya kita hidup saleh? Makanya orang Kristen kalau sudah saleh jangan sombong. Belum tentu saudara akan ke surga. Alkitab yang katakan itu. Keselamatan itu adalah hak Kristus. Bukan hak kita. Tidak ada kesalehan kita menentukan kita ke surga. Tidak ada sama sekali. Kesalehan itu kita buat untuk keuntungan kita sendiri. Contoh, jangan membunuh. Saya mau tanya, apakah orang yang suka membunuh, mereka itu aman? Jangankan membunuh. Yang suka mencuri, saya mau tanya, apa mereka hidup aman? Tidak. Mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak akan mendapatkan keamanan. Tapi kekhawatiran yang ada ya? Kekhawatiran yang mereka timbulkan. Iya kan? Jadi semua ketetapan yang Tuhan buat itu untuk kebaikan kita, bukan masalah berpengaruh dengan Tuhan. Tidak ada pengaruh sama Tuhan itu.
Tuhan hanya mau melihat apakah kita mencintai Dia. Dan ketetapan-ketetapan ini kita hidupkan untuk ketentraman kita, supaya kita mencintai Dia di dalam damai sejahtera. Tidak dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Tuhan tidak mau. Makanya usaha Tuhan bagi umatnya melepaskan mereka dari kekhawatiran. Makanya heran kalau orang Kristen banyak khawatir. Ada sesuatu yang salah di sana. Bisa saja dia tidak mengerti dan memahami Tuhan. Tuhan berusaha untuk melepaskan dia dari kekhawatiran. Tapi dia sendiri yang mencari kekhawatiran itu. Dengan melanggar segala ketetapan dan ketentuan yang Tuhan sudah tuliskan. Musa mengingatkan bangsa ini di dalam pasal ini, bahwa engkau dengan ketaatanmu, engkau akan berbahagia. Di ayat 11, dari Ulangan 11 ayat 11 dia katakan begini, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Saudara, saya mau katakan ini. Negeri ini bukan negeri bagus. Negeri Kanaan ini yang Tuhan suruh bangsa Israel pergi, itu negeri tidak sama dengan negeri Mesir. Coba saudara bandingkan dengan pilihan Lot di kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, waktu Lot memilih, di Kejadian pasal 12, Lot memilih, perhatikan ungkapan Alkitab sehubungan dengan keadaan Kanaan dengan Sodom. Dia katakan di sana, di pasal 12, pasal 13 bukan 12. Pasal 13 ayat 10. Melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Perhatikan ini. Ingat, kitab Kejadian dicatat oleh Musa. Di zaman ini, negeri yang paling indah adalah negeri Mesir. Makanya Musa gambarkan kembali di pasal 11 kitab Ulangan ini, dia katakan, negeri yang Tuhan tuntun kepadamu untuk engkau pergi tidak sama dengan Mesir. Negeri yang kamu akan pergi adalah negeri yang berlembah-lembah dan bergunung-gunung. Dan mendapat air, hanya apa dia bilang? Sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi dengan kata lain, berkat mereka, ingat, di Timur Tengah, hanya dua mata pencarian mereka. Berladang dan berternak. Betul tidak? Makanya Tuhan tidak katakan, negeri yang aku akan berikan kepadamu adalah negeri yang penuh emas. Tidak. Negeri yang penuh dengan minyak. Negeri yang penuh dengan berlian. Tidak. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Saya mau tanya. Susu dan madu menggambarkan bisa dapat dari mana itu? Ternak dan pertanian. Lihat ini. Jadi mata pencarian mereka hanya ternak dan pertanian. Dengan kata lain, kalau ternak dan pertanian, ini bergantung, kalau pertanian, hidup mereka bergantung dari hujan. Karena mengapa? Tanah Kanaan itu bukan tanah yang banyak airnya. Makanya dia katakan di sini, airnya hanya sebanyak hujan jatuh. Kalau hujannya nggak jatuh, mereka nggak akan dapat air. Itu tempat yang kering, makanya jangan heran. Masuk waktu pertama, perhatikan di dalam kitab Kejadian. Buka dengan saya kitab Kejadian. Kejadian pertama kali Abraham dipanggil, pasal 12, ayat 10. Kejadian pasal 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, negeri mana ini? Negeri Kanaan. Abraham pergi kemana? Mesir. Di zaman Yakub, zaman Ishak,
sama. Negeri ini sering mengalami kelaparan. Mengapa? Karena negeri ini negeri kering. Dan semua mereka berlindung kemana? Ke Mesir. Mengapa ke Mesir? Karena Mesir, air mereka peroleh dari sungai yang terbesar. Sungai apa itu? Nil. Makanya tidak heran pujaan orang Mesir adalah sungai Nil ini. Mereka bilang dewa-dewa datang dari sana karena sumber hidup mereka di situ. Tapi tanah Kanaan adalah tanah yang hanya bergantung dari air hujan. Jadi, tujuan Tuhan membawa umat ini, Musa ingatkan kepada mereka, engkau segala hidupmu, berkatmu hanya bergantung kepada Tuhan. Saudara lihat tujuan Tuhan membawa umatnya, dia bawa ke tempat yang gersang supaya berkat-berkatnya dilimpahkan di sana dan umat ini hanya bergantung kepada dia. Dia tidak mau umat ini bergantung kepada hal yang lain. Lihat cara Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan ini. Kalau saudara mengalami kesusahan hidup, itu adalah cara Tuhan bagimu supaya engkau lebih dekat dengan Tuhan. Makanya sering saya katakan ini. Yang Kristen asli, artinya pengikut Tuhan, yang selalu mencari Tuhan, bukan di gereja. Paling banyak orang cari Tuhan bukan di gereja, betul tidak? Paling banyak orang cari Tuhan di penjara dan di rumah sakit. Di gereja malah mereka saling kritik satu dengan yang lain. Ibu A kritik ibu B, karena mengapa terlalu menor. Pamer kekayaan. Saling menjelekan satu dengan yang lain. Itu terjadi di mana? Di rumah sakit atau di gereja? Saudara lihat, karena di mana kesusahan, di sana Allah mau kita bergantung dengan Dia. Bukan dengan kata lain Tuhan mau kita susah, bukan itu. Tapi kecenderungan dosa itu akarnya adalah tinggi hati, kesombongan. Kita sadar atau tidak sadar, kita walaupun sudah Kristen, mengakui Yesus sebagai Tuhan, kesombongan itu tidak pernah kita terlepas. Merasa ajaran kita lebih benar dari ajaran yang lain. Dan kita memandang agama-agama yang lain sebagai agama-agama neraka. Kita tidak pernah berpikir bahwa mereka sama dengan kita. Dan ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan kita ada dengan kita perlu juga menyelamatkan mereka. Tapi kita membentuk dinding pemisah seolah mereka salah dan kita benar. Dan itu paling berbahaya. Tuhan mau kita sadari bahwa hidup kita adalah bergantung kepada Dia. Supaya hidup yang bergantung ini kita tularkan ke orang lain. Begitu kita melihat orang lain dalam keadaan susah, bukan kita katakan, oh kamu memiliki Allah yang salah. Bukan itu tujuannya. Tetapi kita membawa dia untuk supaya dia lihat hidup kita bergantung kepada Allah yang benar. Dengan otomatis dia akan mengikuti kita kepada Allah yang benar. Saudara lihat, Tuhan mau bangsa Israel, mereka seperti itu. Mereka cukup menunjukkan bahwa mereka memiliki Allah yang benar. Hidup mereka 100% hanya bergantung kepada Yesus. Kepada Allah yang benar. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti bangsa-bangsa ini. Di dalam pelajaran ini Tuhan membawa kita untuk lebih memahami bahwa kita harus jadikan Yesus itu Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati. Jangan kita buat Yesus itu seolah itu Yesus yang mati. Dan kita penuh dengan tidak berharapan. Kalau kita tahu Yesus itu adalah Yesus yang hidup, hiduplah dengan pengharapan. Bukan dengan persungutan. Tuhan tidak mau kita berada dalam kondisi persungutan seperti ini. Makanya tujuan Tuhan membawa bangsa Israel ini ke tanah Kanaan untuk ketergantungan, dan Musa khotbahkan negeri itu hanya bergantung dari air hujan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Perhatikan di ayat 12. Negeri yang dipelihara.
Bukan kamu yang memelihara negeri itu. Tuhan yang memelihara. Dia yang menentukan berkat atasmu. Walaupun tidak jatuh hujan, tetapi dia bisa buat kentang yang engkau tanam besar-besar. Bukan kentang-kentang yang kecil. Hasil panenmu akan melimpah. Karena itu kehidupan yang datang dari Tuhan. Ini Tuhan. Musa ajarkan bahwa Tuhan yang mengawasi hidupmu. Engkau hanya bergantung kepada hujan awal dan hujan akhir. Taruh perkataan itu, kata Musa. Jadi saudara lihat di pasal ini. Musa mau supaya umat ini mengerti. Susu dan madu itu akan ada selama engkau setia kepada Tuhan. Tapi selama engkau berpaling daripadanya, dia adalah sumber berkat yang engkau akan terima adalah lawan dari berkat. Dan juga bagian kedua dari pasal ayat 4 sampai 5. Di pasal 12 sekarang. Dia katakan supaya mereka rubuhkan tugu-tugu, patung-patung. Jangan ada penyembahan yang lain. Karena manusia cenderung untuk menyembah berhala. Dan dia katakan, ajarkan itu kepada anak-anakmu. Jangan engkau memakannya. Dia ajarkan supaya ada perbedaan antara makanan yang benar dengan makanan yang salah. Dan itu dia ungkapkan sebelum dia jelaskan di pasalnya yang ke-14. Di pasal 12 dia sudah uraikan makanan-makanan yang layak untuk orang Lewi, makanan yang layak untuk umat Tuhan. Jangan kita makan sama dengan makanan-makanan yang dimakan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu diulangi dalam kitab Yesaya. Makanya di dalam kitab Yesaya, Yesaya menjabarkan apa yang dilakukan para penyembah berhala. Coba tolong buka dengan saya dalam Yesaya pasal 66. Tolong buka dengan saya. Yesaya 66. Apa yang dilakukan para penyembah berhala sehubungan dengan makanan mereka. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. 66 ayat 15 sampai 17. Ada yang bisa bacakan ini? Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Amin. Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hadiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan gambarkan makanan para penyembah berhala ini. Di pasal 65, coba tolong baca lagi. Pasal 65 ayat 1 sampai 4. Yesaya 65 ayat 1 sampai 4. Perhatikan perikop di dalam ayat ini, dalam pasal ini. Yesaya 65 ayat 1 sampai 4. Aku telah perikopnya. Silakan dibaca ayat 1 sampai 4. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri.
suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan kurban di taman-taman dewa dan membakar kurban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi, dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka. Terima kasih. Ini gambaran bangsa-bangsa kafir yang hidup di luar bangsa Israel. Dan Musa ingatkan supaya mereka tidak mengikuti cara hidup bangsa-bangsa ini. Yang makanan mereka adalah makanan kekejian yang Tuhan atur. Yang Tuhan tidak pernah yang Tuhan atur kepada bangsa Israel berbeda dengan mereka. Bahwa apa yang mereka makan, apa yang mereka minum tidak berkehendak kepada Tuhan. Makanya di dalam kitab pasal 11 ini, aturan pertama dimaksudkan untuk mencegah semua ibadah palsu. Jadi mereka melakukan ibadah kepada Tuhan tetapi dalam kepalsuan, yang sebenarnya mereka penyembah berhala. Dan ingat, kepalsuan itu datang di dalam pasal ini, datang di tengah-tengah mereka ini, datang bukan dari luar, datang dari dalam. Jadi dari awal cerita ini, jemaat pertama, jemaat mula-mula yang dituntun Tuhan, perpecahan, kekacauan doktrin, dan sebagainya, itu bukan jadi dari luar ke dalam. Tapi dia katakan itu dari dalam sendiri. Orang-orang yang dari dalam yang akan melakukannya. Makanya Musa ajarkan kepada mereka, engkau harus belajar memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan kamu ditipu oleh saudaramu sendiri. Jangan sampai umat ini ditipu oleh saudara mereka sendiri. Musa ingatkan mereka dan harus berpegang pada ketetapan-ketetapan itu. Di ayat 15 sampai 16 dari pasal 12 ini. Kita masih dalam konteks pasal 12. Dia katakan di sana sehubungan dengan mereka boleh makan makanan biasa yang mereka makan, yang sudah diatur Tuhan yang saudara baca dalam Imamat pasal 11. Tetapi Musa ingatkan kembali apa yang harus mereka lakukan. Di pasal 13 masih membahas topik penting tentang bahaya penyembahan berhala. Jadi dalam konteks pasal 12, 11, 12, 13 sampai 14 ini, konteks penyembah berhala, baik cara makan mereka, makanan yang mereka konsumsi, penyembahan mereka diuraikan di dalam pasal-pasal ini. Dan akhir dari hal ini di ayat 1 sampai 5 dari pasal 13 ada kepura-puraan. Jadi mereka pura-pura menjadi pengikut Tuhan, tetapi mereka menghidupkan sistem penyembahan berhala. Hati-hati dalam gereja ada yang seperti ini. Yang Yesus katakan ada lalang dan gandum. Mereka orang yang memiliki konsep untuk menyenangkan hati mereka, kepuasan hawa nafsu mereka. Konsep ini mereka bawa di dalam umat. Dan mereka mengajarkan seolah itu ajaran Tuhan. Musa katakan, hati-hati dengan kepura-puraan mereka. Kepura-puraan dalam bernubuat malah. Ada orang mengaku-ngaku, saya mendapatkan penglihatan. Dan penglihatan ini harus seperti ini, seperti itu. Sementara akhir dari ungkapan dia melihat penglihatan, dia sementara menyelewengkan firman Allah dari poros yang sesungguhnya. Dia mengajarkan satu hal yang lain. Apa yang Tuhan larang, dia katakan, tidak, Tuhan tidak larang lagi, karena saya sudah dapat penglihatan. Makanya Musa ingatkan umat, hati-hati dengan mereka, tapi engkau harus menjaga ketetapan itu. Karena Tuhan sekali dia tulis, dia tidak akan pernah menghapusnya lagi. Apa yang dia nyatakan, dia adalah Allah yang kekal. Makanya dia katakan, dia adalah Allah yang besar. Dia tidak boleh dapat ditipu. Engkau harus berpegang pada ketetapannya. Sekali dia berfirman untuk selamanya. Jangan engkau diselewengkan dengan mimpi-mimpi dan nubuat-nubuat yang palsu. Kepura-puraan dengan menghitung angka-angka. Kasus-kasus ini adalah godaan yang harus dilawan. Karena itu muncul dari dalam umat. Dan itu peristiwa itu bukan nanti di masa sekarang. Saat ini gereja Kristen tanpa disadari dipengaruhi dengan penglihatan-penglihatan yang menurut mereka dari Tuhan. Padahal menyelewengkan mereka dari firman Tuhan. Bukan sedikit penglihatan-penglihatan yang kalau saudara lihat di YouTube.
Mereka menyatakan itu dari Tuhan, tetapi standar firman Tuhan pun tidak ada di sana. Hanya mencopot ayat-ayat yang menguntungkan mereka, yang seolah-olah itu dapat membawa kebenaran. Padahal mereka tidak melihat kontekstual dari keseluruhan firman itu. Ini sangat berbahaya. Dan di pasal 14, Musa dalam hal ini mengajarkan mereka untuk membedakan diri mereka dari tetangga mereka, di mana mereka adalah satu umat yang unik dalam berduka. Kalau orang-orang dulu, orang-orang kafir, penyembah berhala, kalau mereka berduka, saya ingat teman saya dulu waktu dia di Papua, dia bilang, di sana lihat aja ibu-ibu yang jarinya kalau sudah putus 4, berarti 4 anaknya sudah hilang. Artinya meninggal. Karena mereka punya adat, kalau anak meninggal, 1 jari harus dipotong. Jari siapa? Jari seorang ibu. Nah ini, jangan heran, karena sudah begitu bentuk kekafiran. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di zaman bangsa Israel dulu, orang-orang Kanaan, mereka bukan potong jari, tetapi mereka merajam tubuh mereka. Mereka merajam tubuh mereka, merusakkan. Dan dari kata rajam ini muncul kata tato. Merajam. Sebenarnya kalau tato itu memang datang dari kekafiran. Tuhan tidak pernah menyuruh umatnya menyiksa diri seperti itu. Saya satu kali saya coba untuk tato. Ada tato saya di sini, kecil saja. Dulu saya berpikir tato itu hanya untuk seni. Dan akhirnya waktu saya menunggu giliran saya ditato, ada orang yang tato Tuhan Yesus satu badan. Saya tunggu dia terlalu lama, sementara saya harus berangkat ke Manado waktu itu. Saya di Jakarta. Pendeta freeze ya? Baik, mungkin ada gangguan. Oh, sudah. Oh, sudah bisa. Oke. Minta maaf ini. Kenalnya. Tolong doakan. Mau salahkan setan juga nggak bisa. Karena ini memang alami dari teknologi ya. Kadang-kadang kalau kita mengalami hambatan ini, kita suka salahkan setan. Kasihan setan itu ya. Oke. Hanya mari kita berdoa supaya lebih berfokus. Di dalam pasal ini, dia nyatakan bagaimana orang-orang mati, orang kalau mengalami duka, menyiksa diri. Intinya penyiksaan. Tuhan tidak pernah ajarkan umatnya untuk menyiksa diri demikian. Dia mau kita berbahagia. Dia mau kita hidup aman. Tuhan mau kita dekat dengan Dia di dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan damai sejahtera. Tapi ajaran kekafiran selalu merujuk kepada siksa diri. Makanya saudara lihat, kalau ada ajaran masuk dalam gereja yang menuju kepada kesusahan diri sendiri, itu bahaya. Makanya jangan kita buat puasa seperti menyiksa diri. Banyak orang tidak tahu puasa. Puasa itu adalah di mana waktu yang kita gunakan itu menuntut quality time with God. Menuntut kualitas waktu kita bersama Tuhan. Karena kita terlalu serius dengan Tuhan, kita melupakan makan dan minum. Itu maksudnya. Tapi banyak orang puasa bukan berkualitas dengan Tuhan yang diutamakan, tapi berfokus kepada tidak makan dan tidak minum. Ini namanya menyiksa diri. Makanya banyak orang berpuasa, aduh pendeta, sebentar ya, saya lagi tahan ini karena lagi puasa. Sebentar lagi saya makan puas memang. Oh saudara, kalau demikian kita puasa, lebih baik tidak puasa.
Yesus saja katakan, kalau engkau berpuasa, minyaki rambutmu, jangan sampai orang tahu engkau sementara berpuasa. Mengapa? Karena Tuhan tuntut adalah kualitas waktumu dengan Tuhan. Kalau kita bisa berhubungan dengan Tuhan 1 hari penuh, tanpa mengingat makan dan minum, itu baik. Itu lebih baik. Tapi kalau kita hanya mampu 2 jam kita memiliki kualitas yang hidup dengan Tuhan, itu pun sudah disebut puasa. Jadi berbeda dengan puasa orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Puasa bangsa-bangsa kafir. Puasa yang mereka lakukan adalah puasa penyiksaan diri. Kalau saya aplikasikan dalam hidup kita hari-hari, ini orang-orang seperti demo di hadapan istana presiden, tapi sekarang mereka demo di hadapan istana sorga. Kalau tidak ikuti kemauan mereka, mereka tidak mau makan, tidak mau minum. Tuhan, saya tidak mau makan, tidak mau minum. Saya punya permintaan, Tuhan harus penuhi. Ini tuntutan yang hebat dan sangat jahat itu di mata Tuhan sebenarnya. Tetapi di dalam kekafiran hal-hal ini yang diajarkan. Makanya tidak heran lihat perhatikan dalam cerita Elia. Elia minta, mungkin Tuhan kamu lagi tidur. Teriak kuat-kuat dan mereka mulai menyiksa diri mereka, menunjukkan kepada Tuhan mereka bahwa mereka sudah siksa. Tolong dong Tuhan, kami sudah siksa nih, turun dong, menyalakan apinya dong Tuhan. Saudara, tidak demikian cara Tuhan mengajarkan umatnya. Makanya di mana ada ajaran penyiksaan terhadap diri, menyiksa orang lain, ajaran itu tidak lain dari ajaran sesat yang datang dari inspirasi iblis. Karena demikian bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan melakukan hal itu. Dia mau supaya mereka di dalam keadaan duka jangan melakukan apa yang seperti dilakukan bangsa-bangsa kafir ini. Engkau adalah umat yang terpilih. Dalam masalah makanan pun di ayat 3 sampai 21, dia katakan, jangan kamu makan makanan yang Tuhan sudah tentukan, yang tidak boleh dimakan. Yang dalam arti bahasa Arab yang diindonesiakan menjadi haram. Haram artinya bukan makanan. Halal artinya makanan. Jadi tidak ada makanan haram atau makanan halal. Tidak ada. Kalau halal artinya makanan, haram artinya bukan makanan. Dan Tuhan sudah nyatakan ini bukan makanan, ini makanan. Tapi saya mau tanya, kalau itu bukan makanan tapi kita tetap kita makan, bisa nggak kita makan itu? Bisa. Siapa mau larang kalau saya makan handphone? Kan mulut saya bisa telan handphone. Tapi pertanyaan, apa yang dilihat orang kalau saya makan handphone? Satu kali sepupu saya waktu dia masih anak umur 2 tahun, dia suka makan batu bata. Dia suka menyendiri dan makan batu bata. Tante saya sedih dan setiap saat dia berdoa supaya sepupu saya ini bisa sembuh dari sakit ini. Sakitnya aneh. Dia bukan sakit, tapi kealamian. Dia senang makan batu bata. Kriuk-kriuk dia makannya. Sekarang dia sudah menikah. Kalau saya cerita itu sama dia, dia ketawa. Itu waktu dia masih umur 2 tahun. Tapi bayangkan hati ibunya, tante saya. Sakit melihat anaknya yang makan bukan makanan. Demikian hati Tuhan. Bukan kita tidak boleh makan makanan yang haram atau yang tidak ditentukan untuk dimakan. Yang diatur Tuhan dalam Imamat 11. Bukan tidak boleh. Kalau orang Manado mereka bilang kalau sudah rica-rica dengan popok jadi ikan. Arti popok kleak. Kleak pun bisa jadi ikan kata mereka. Kalau sudah rica-rica. Sudah dimasak enak. Tapi bukan masalah masakannya enak atau tidak. Bukan masalah boleh kita makan atau tidak. Tetapi masalahnya, Tuhan hanya mau pisahkan kita dari bukan umat. Karena kalau kita disebut umat, dia atur dengan cara makan dan makanan kita apa yang terbaik, dia berikan.
Kalau kita makan yang bukan dia tentukan, yang membuat sakit, dia yang tersakiti. Kita membuat dia jadi sakit. Sama dengan tante saya, sakit melihat anaknya makan batu bata. Demikian di mata Tuhan, dia sakit melihat orang-orang yang makan makanan yang dia sudah atur, bukan makanan. Dan yang terakhir, mengabdikan diri mereka kepada Allah sebagai tanda dari itu untuk memberikan padanya haknya dari tanah mereka 1/10, diajarkan perpuluhan. Jadi sesudah dia ajarkan kepada mereka masalah makan, jadi ingat, konsep utama, mari buka dengan saya dalam kitab Imamat pasal 11. Coba tolong buka Imamat pasal 11. Karena Ulangan pasal 14 adalah pengulangan dari aturan Imamat pasal 11. Tolong buka dengan saya Imamat pasal 11, ayatnya yang ke-46 dan 47. Ini inti utama mengapa kita tidak boleh makan makanan itu. Bukan masalah, oh makanan itu tidak sehat karena dia makan cacing. Bukan itu intinya. Oh, dia tidak boleh dimakan karena A, karena B. Tidak ada alasan di bawah kolong langit ini. Selain alasan yang Tuhan berikan di dalam kitab Imamat 11, ayat 46 dan 47. Ada yang bisa baca ini? Coba tolong baca Imamat pasal 11, ayat 46 dan 47. Saya baca, Pak. Ya, silakan. Silakan, Pak Dokter. Imamat 11 ayat 46. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. Ayat 47, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Terima kasih. Untuk membedakan, itu pertama. Yang paling utama ayat 44. Tolong baca ayat 44. Lanjut. Ayat 44 dari pasal tadi. Ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Jangan menajiskan. Kita ganti kata najis dengan kata kotor. Jangan mengotori hidupmu dengan makanan-makanan serupa. Dan itu diungkapkan kembali di Yesaya tadi, di mana Tuhan akan datang dengan api dan membinasakan mereka yang mengotori hidup mereka dengan makanan-makanan yang sudah dilarang Tuhan. Jadi Tuhan dari awal sampai akhir, dia sangat serius untuk membedakan antara umat dan bukan. Jadi tujuan mengapa makanan kita harus diatur, itu karena membedakan kita dari penyembah berhala. Karena kalau penyembah berhala, mereka makan apa yang mereka mau. Saudara lihat kalau bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Mereka mengikuti hawa nafsu makan, hawa nafsu seks, hawa nafsu, semua hawa nafsu yang ada, mereka ikuti. Tapi tidak dengan anak-anak Tuhan. Dia batasi setiap hawa nafsu manusia yang salah. Baik dalam hal apapun itu. Dia atur. Jangan kamu menjadi sama dengan mereka. Engkau adalah umatku. Dia katakan, akulah Tuhan Allahmu. Harus kamu menguduskan, arti menguduskan, memisahkan diri dari cara hidup mereka itu. Harus kamu kudus, sebab aku ini kudus. Sebagaimana aku terpisah dari semua ciptaan, aku adalah Allah di atas Allah. Demikian kamu adalah umat di atas umat. Saudara, hebat sekali status ini. Tuhan nyatakan bahwa inilah yang akan membedakan kamu, karena kamu saya angkat dari atas bumi ini menjadi satu umat di atas segala umat. Ini yang membuat perbedaan. Jadi Tuhan ingin membedakan kita. Perbedaan itu terjadi dengan aturan-aturan. Saudara bisa membedakan beda dari dunia, bukan saudara menjadi eksklusif. Bukan.
tapi cara hidupmu yang akan menjadi perbedaan. Yesus dibenci karena cara hidupnya. Tapi kebenaran yang dihidupkan, semua orang rindu melakukan itu. Demikian umat-umat Tuhan. Kalau kita hidupkan kehidupan yang apa yang Tuhan firmankan, kita akan beda dari dunia. Dan alhasil, dunia suka sifat itu, tapi mereka tidak dapat lakukan itu. Karena mereka lebih cenderung kepada hawa nafsu. Akhirnya, umat-umat Tuhan yang melakukan kebenaran itu akan dibenci. Mereka bukan benci kebenaran itu. Mereka benci karena kebenaran itu tidak dapat mereka lakukan karena mereka cenderung melakukan kesalahan. Kecenderungan mereka memanjakan hawa nafsu mereka. Jadi kalau ada orang mereka lihat rajin berdoa, mereka langsung bilang sok suci nih orang. Mereka aja nggak boleh buat. Makanya mereka berkomentar. Saudara lihat. Karena demikian umat Tuhan, Tuhan mau pisahkan dari kebiasaan duniawi. Kebiasaan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kebiasaan dari tanda kutip orang-orang kafir. Penyembah-penyembah berhala. Demikian pasal ini diuraikan dengan sempurna. Dan di pasal 15, dia lanjutkan sesudah bagian pertama masalah makanan, dia ajarkan mengenai persembahan persepuluhan yang saya sudah ungkapkan tadi. Di mana para imam itu diatur hanya makan dari porsi Tuhan. Tidak boleh dari lain. Makanya pendeta-pendeta pun kalau dari saya tidak izinkan istri saya memiliki bisnis yang lain. Saya mau anak-anak saya, istri saya, kami sekeluarga makan dari porsi Tuhan. Makanya saya pun katakan supaya jangan main-main dengan apa yang kita peroleh. Kita tidak punya berkat. Hamba-hamba Tuhan tidak ada berkat. Umatnya yang diberkati, waktu mereka diberkati, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka kasih sama Tuhan. Waktu dikasih sama Tuhan, saya ambil porsi itu. Karena saya harus makan dari porsi Tuhan. Saudara lihat sistemnya. Jadi kalau ada umat memberi, mereka bukan beri kepada pendeta. Dia berikan itu karena nama Tuhan. Makanya saya pun harus hati-hati. Kalau ada di antara kita di sini yang gembala mungkin, ingat konsep yang ditanamkan dalam pelajaran ini. Kita tidak semena-mena memperlakukan porsi Tuhan ini. Karena itu adalah kudus. Itu didoakan. Itu mulia. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan di pasal 15 ini, datang dengan tahun penghapusan hutang. Saya berpikir seandainya aturan ini terjadi di antara umat Kristen, tidak ada orang Kristen yang miskin. Karena dengan orang miskin diperhatikan. Berikan malah diatur di sana. Kamu berikan kepada mereka. Coba ayat 2 dia katakan. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Jangan ia menagih dari sesamanya atau saudaranya. Saudara bayangkan kalau kita orang Kristen tidak saling menagih. Tapi ada yang katakan, oh nanti mereka jadi enak-enak. Kita kerja, mereka bermalas-malas. Malah Tuhan katakan, kalau memberikan kepada saudaramu, berikan kepada mereka yang miskin. Coba perhatikan juga di ayat 4. Kalau kita lakukan ini, dia katakan, kalau kita memberikan pinjaman kepada mereka, tanpa berharap untuk kembali. Jadi kalau mereka tidak dapat mengembalikannya, hak mereka dikembalikan kembali nol di tahun ke-7. Tuhan katakan, kalau kita lakukan itu di ayat 4, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu. Semakin kita banyak memberi kepada orang berkekurangan, semakin kita diberkati. Malah dia katakan, apabila Tuhan memberkati engkau, seperti yang dijanjikannya padamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Menjadi pemberi pinjaman. Sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu dalam satu tempatmu,
Di negeri yang berikan padamu oleh Tuhan, maka jangan engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya, memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Perhatikan, konsep memberi pinjaman pun cukup untuk kebutuhan. Jangan kita berikan pinjaman dan dia pergi ke mall. Kalau dia tidak punya makan, berikan dia uang untuk cukup makanannya. Jangan sampai dia gunakan uang itu dan jalan-jalan di mall. Banyak orang seperti itu, pinjam uang untuk pesta pora. Pinjam uang dong. Mungkin Pak Danang boleh saya minta pinjam uang? Iya. Sorenya dia bikin pesta ulang tahun bagi anaknya. Wah, ini salah. Tuhan atur itu. Jangan berikan pinjaman kepada orang-orang demikian. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Jangan hatimu berduka cita, dia katakan. Jadi kalau memberi, jangan hati itu ada duka cita. Berikan dengan sukacita. Dan harapanmu kepada Allah. Dia yang menggantikan. Makanya Amsal katakan, aku melihat di bawah kolong langit ini. Banyak orang meminjamkan, memboroskan dengan berkelimpahan. Namun dia berkelimpahan. Ada orang yang menahan sedemikian rupa, tapi lebih berkekurangan. Itu memang sudah siklus rohaninya. Itu hukum rohani. Jadi jangan heran orang yang suka menerima tamu di rumah, kasih makan tamu. Mereka akan ada terus meja makan mereka. Karena itu memang sudah siklusnya seperti itu. Tanpa kita sadari. Itu hukum alam rohani. Jadi supaya kita diberkati, lebih banyaklah memberkati orang lain. Biarlah pelajaran ini boleh membawa hati kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih mengenal siapa Allah kita, dan bagaimana kita menyembah Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pendeta Christian untuk membuka ruang tanya jawab. Amin. Baik, puji Tuhan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pendeta James. Kiranya kita mendapatkan bekal kerohanian yang baru, agar supaya kita lebih tahu apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Pada saat ini, beberapa waktu ke depan, kita masuk pada sesi tanya jawab. Jika saudara-saudara di dalam Tuhan ada pertanyaan yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, dipersilakan unmute, lalu ditanyakan. Dipersilakan. Pendeta. Ya, silakan Pak Danang. Di yang bab 15 itu aja Pendeta. Pasal 15. Tadi kan pelayan kita dibebaskan pada tahun ke-7. Orang yang berhutang dibebaskan tahun ke-7. Terus kalau di pasal sebelumnya itu Pendeta tadi juga sebut ada 70 tua-tua lah yang naik ke gunung. Lalu 70 orang Israel atau anak-anak Yakub yang ke Mesir. Nah ini saya suka nanya angka-angka. 7 ini memang karena angka Tuhan, sehingga memang pada hari Tuhan itu kita harus membebaskan, atau bagaimana Pendeta? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang. Ini pertanyaan bagus. Angka 7 dikenal hari Tuhan karena itu dilihat awalnya di dalam konsep orang Ibrani, dilihat dari hari penciptaan. Hari penciptaan ada 2 bentuk penciptaan. Penciptaan langit dan bumi dan penciptaan Sabat Tuhan. Sabat Tuhan diakhiri dengan kata Allah berhenti, menyucikan, dan memberkati. Kalau kita simpulkan 3 kata ini, kita hanya katakan di sana hadirat Allah. Oke. Jadi hadirat Allah itu ke angka 7 ini. Makanya dari angka 7 ini dikenal itu adalah angka milik Allah. Karena di angka 7 ini hadirat Allah itu ada. Bukan di angka 1 sampai 6 waktu penciptaan tidak ada hadirat Allah. Di sana ada hadirat Allah. Tapi ketika dia tutup dengan kata rest, Allah berhenti, di sana artinya
Di situ tempat Allah berpijak. Jadi hari ketujuh itu adalah hari di mana Allah berhadirat. Dia berpijak di sana. Dengan kata lain, sama dengan konsep kalau kita ibadah. Apa yang membedakan kita ibadah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu? Apa yang membedakan 6 hari ibadah yang lain dengan hari yang ketujuh? Yang membedakan cuma satu, hadirat Tuhan. Kalau kita hari Senin kita ibadah, hari Selasa kita ibadah, kita mengundang hadirat Tuhan untuk datang, betul tidak? Tapi kalau di hari ketujuh, tanpa saudara undang, saudara mau ibadah atau tidak, itu bukan urusan Tuhan. Di hari itu adalah hari dia, di hari itu dia berpijak, di situ dia bertahta. Di sana hadirat Allah ada. Jadi, karena mengapa? Makanya lihat di dalam 10 hukum dia katakan, kuduskanlah hari-hari sabatku, bukan sabatmu. Dia tidak suruh itu hari sabat itu milik umatnya. Itu milik dia. Jadi dari angka 7 ini pernyataan kepemilikan Allah. Makanya di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 9 dijelaskan di sana. Masih ada hari ketujuh untuk umat Allah. Mengapa dia katakan begitu? Karena namanya umat itu milik dia. Kalau hari itu milik dia, umatnya akan ditarik ke hari itu. Otomatis itu. Karena itu milik dia. Makanya Yesus katakan, sabat itu diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari sabat. Ini untuk kata ketujuh itu. Jadi angka 7 dari konsep inilah dikenal dengan angka kepemilikan ilahi. Karena itu angka kepemilikan ilahi, mereka katakan itu adalah angka sempurna. Konsepnya dari mana? Kejadian pasal 1 dan 2. Semoga ini dapat menguatkan. Hanya itu yang saya bisa tahu dan mengerti. Yang tadi itu loh, Pendeta, membebaskan pelayan atau budak di tahun ke-7, lalu membebaskan dari sini juga berarti ya? Iya, konsepnya sama, benar itu. 70 tua-tua itu diurapi. Kalau pakai bahasa di dalam Alkitab, dia gunakan kata anointed, diurapi. Makna pengurapan adalah mengasingkan dia menjadi hak milik Tuhan penuh. Jadi 70 ini adalah angka untuk Tuhan. Dan orang-orang yang tergolong di 70 ini adalah orang-orang milik Tuhan. Makanya kita sebagai pendeta, ketika kita diurapi, atau sebagai penatua, ketika kita diurapi, saudara harus sadar. Kita harus sadar. Pengurapan itu adalah pengurapan menyatakan kemutlakan hak kepemilikan Allah atas hidupmu. Jadi apapun yang engkau lakukan harus merefleksikan Tuhan. Entah saudara diurapi sebagai diakon, penatua, karena kita diasingkan dari yang terasing. Kalau umat diasingkan dari dunia, tapi tua-tua diasingkan dari yang sudah diasingkan. Kalau umat diasingkan dari dunia, makanya dia katakan eklesia, gereja kan ekkaleo, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bagaimana cara pengpanggilan mereka? Diurapi dengan cara baptisan. Sesudah diurapi secara baptisan, dia menjadi satu umat. Di tengah-tengah umat ini ada lagi yang Tuhan pisahkan, yang disebut dengan tua-tua. Artinya dia dituakan secara rohani, penatua, bishop, dan episkopos. Diasingkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga para diakon atau diakenes. Jadi mereka ini adalah orang-orang dipisahkan.
Jadi bayangkan angka 70 ini makna terbesar untuk diasingkan bagi Tuhan. 7 tahun adalah angka bagi Tuhan. Makanya semua orang yang masuk di angka 7 tahun ini, di tahun yang ke-7, orang-orang yang terbebas. Itu menjadi lambang di mana umat Tuhan akan dibebaskan dari dosa. Dan semua akan selesai ketika Yesus datang kedua kali. Menyatakan bahwa dosa kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Sudah ada yang menanggungnya. Jadi konsep ini adalah menggambarkan Kristus itu sendiri. Jadi itu makna 7 yang bisa saya mengerti, yang mudah-mudahan boleh menjadi berkat bagi Pak Danang yang bertanya dan bagi kita semua. Terima kasih, Pendeta. Tuhan memberkati. Amin. Baik, masih ada lagi yang pertanyaan? Itu saja. Malam Pak Ben. Oke. Silakan. Silakan Pak Adi. Ini Pak Ben yang saya mau tanyakan yang belum paham juga nih. Yang di maksud tua-tua di angka 70 itu ada di Alkitab surat apa ya Pak Ben? Yang 70 tua-tua itu di kitab Bilangan dan juga di kitab Wahyu. Ada 70 tua-tua. Bilangan itu 70 tua-tua juga yang diatur untuk untuk mewakili bangsa-bangsa itu. Waktu laskar bangsa Israel dihitung di pasal 1, Tuhan memilih orang-orang Israel dan juga itu di kitab Bilangan itu. Dan juga di kitab Wahyu sehubungan dengan 70 tua-tua ini. Ini orang-orang yang diasingkan. Dan orang-orang ini juga yang Tuhan minta, tua-tua jemaat ini yang Tuhan minta supaya boleh datang ke gunung untuk melihat Tuhan bersama Musa di kitab Keluaran itu kan ceritanya. Mana itu? Sebentar saya. Bilangan 11. Pastor. Kitab Bilangan pasal 11. Ya. Ayat 16. Oh iya. Ayat 24. Iya, 24. 24 ke 70 orang tua-tua. Iya, terima kasih Pendeta. Itu di Ulangan 10 ayat 22 juga ada, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Iya. Jadi angka-angka ini memang angka-angka penting ya. Menjadi angka simbol untuk menyatakan hak milik Allah itu. Kepemilikan. Sama dengan hari ke-7, tahun ke-7, 70 tua-tua, angka-angka 7 ini. Terima kasih untuk pertanyaan. 70 kali 7. 70 kali 7. Murid yang diutus. 70 murid yang diutus. 70 murid yang diutus dalam kitab apa itu? Markus ya? Matius. Jadi, kalau kayak kata 70 kali 7, itu bukan 490. Tapi itu adalah angka kesempurnaan Tuhan di dalam mengampuni. Dengan maknanya, mengampuni artinya extended mercy. Atau belas kasih yang ditambahkan. Itu extended mercy. Ini 77. Buku Pak saya. Danang juga dia menulis buku 77 cara. Bodoh ya. Diambil dari konsep ini. Terima kasih Pak Danang. Oke. Bagaimana Pak John? Ya. Boleh Pak Christian, Pak Pendeta. Silakan. Ya. Saya kok suka senang sejarah nih. Jadi saya ingin tahu waktu Harun mati
di Mosera di pasal 10 ayat 6 ya. Itu masih ada nggak atau bagaimana, tempatnya masih diketahui nggak? Kalau Musa kan sampai sekarang disebutkan waktu mati dia nggak tahu, nggak ketahuan di mana dia, nggak ada yang tahu. Tapi kalau Harun tahu nggak itu? Itu satu, Pak Pendeta ya. Nah, tahu Pak Pendeta? Saya dengar. Iya, saya dengar Pak John. Iya. Terus yang kedua, saya baca di Ulangan 11 ayat 18. Ya. Itu ada tanda pada tanganmu. Tanda. Ya. Dan lambang di dahimu. Nah, itu kalau saya baca di Wahyu juga, di Wahyu 15 itu ada juga. Apa itu pengertiannya sama enggak? Wahyu 15 waktu Wahyu 13 ayat 16. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi saya tadi libatin yang Ulangan 10 ayat 16 mengenai sunatlah hatimu dan tegar tumpukku. Nah, itu sama nggak persamaannya itu kalau di dalam kiasan itu? Terima kasih Pak Pendeta, itu pertanyaan saya. Oke. Oh, boleh ulang yang satu tadi, saya hilang. Yang satu itu mengenai kuburannya Harun. Oh iya. Ya, apa ada nggak sekarang atau diketahui di mana gitu? Tapi di sini disebutkan hanya di tempat di Mosera. Kalau Musa kan dia di Moab, nggak bisa kita tahu, nggak ada jejaknya sampai sekarang. Baik, terima kasih Pak John untuk yang pertama. Pendeta, boleh sebentar Pendeta? Ya, silakan. Pada waktu saya ke Mesir, saya ke Israel, pada waktu itu tour guide-nya menunjukkan tempat di atas gunung itu Musa di sana dikuburkan. Kalau saya nggak salah dengar ya. Lalu waktu di Gunung Sinai itu ditunjukkan juga itu yang namanya patung lembu emas yang melekat atau apa ya, itu kan dibanting Musa ya itu capnya itu masih ada di mana di lereng Gunung Sinai itu. Jadi itu untuk menandakan bahwa Tuhan yang dulu memperingatkan Musa atau bangsa Israel itu nyata masih ada. Termasuk yang di atas gunung ada Lot ya, yang jadi tiang garam. Lalu saya juga waktu itu bisa melihat di Taman Zaitun itu pohon yang diterangkan sebagai itu dari abad pertama, yaitu zaitun itu artinya pemerasan. Di situ Yesus istilahnya memeras sampai keringatnya berubah darah. Bahkan pohon Sakius pun juga di Yeriko waktu masuk kota Yerusalem itu dikatakan ini ada. Jadi ini yang pernah saya alami waktu saya ke Israel, ke Mesir tahun 2013 bulan Juli ya, 1 sampai 12 Juli apa itu. Jadi sejauh keterangan dari tour guide begitu Pendeta. Pak John mungkin Pendeta bisa lebih menjelaskan. Terima kasih. Ya, boleh saya itu Pak Pendeta, mohon saya itu ya. Karena saya baca itu di Ulangan terakhir ini, buku Ulangan 34 kematian Musa. Di ayat ke-6, 56 ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Beor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saya ambil patokan di situ aja, Pak Pendeta. Terima kasih. Iya. Harun juga demikian. Terima kasih. Maaf tadi ada hilang. Jadi memang tidak ada yang tahu kuburan mereka sampai saat ini. Kalau Musa, kita tahu dalam kitab Yudas, mayatnya diambil Tuhan dan dibangkitkan di sorga. Makanya waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, yang hadir itu Musa dengan Elia kan. Ya. Itu bukan jiwa mereka ya, itu memang tubuh mereka turun. Jadi waktu tubuh Musa meninggal, Tuhan mau ambil tubuhnya bawa ke atas. Itu menjadi pertentangan dengan setan.
Itu dicatat di dalam kitab Yudas ayat 9. Tapi untuk Harun sampai saat ini tidak ada yang tahu di mana kuburnya. Jadi dengan demikian, mengapa Tuhan buat seperti itu? Ingat, kealamian kita, Galatia katakan, adalah penyembah berhala. Mereka bisa jadikan Harun itu ilah mereka. Makanya tidak ada satupun dari mereka ini Tuhan tinggalkan. Karena mereka melihat kemuliaan Allah semua kan. Jadi orang-orang bisa berpikir, mereka ada kemuliaan, bisa-bisa ada sesuatu di sana. Menjadi ilah. Makanya adalah salah kita juga terhadap orang mati dan kita jadikan mereka seperti ilah. Tuhan tidak mau itu. Itu belajar dari sistem penguburan Harun. Malah sederhana sekali pemakaman Harun. Melakukan perpisahan, memindahkan hak, diambil seragam Harun, dikasih sama si anaknya Eleazar, dan sesudah itu Harun meninggal. Waktu dia meninggal, sudah nggak ada catatan apa-apa. Langsung turun Musa dengan Eleazar. Tidak ada catatan lain. Demikian Tuhan ajarkan di dalam memakamkan orang mati. Jangan terlalu banyak pesta pora yang merugikan malah. Ya kan? Yesus saja mati tidak pesta pora. Hanya Yusuf, karena ingat dia orang Mesir. Dan dia dikubur secara budaya Mesir. Di dalam sejarah penguburan. Itu yang pertama, terima kasih Pak John sudah bisa paham. Dan yang kedua tadi mengenai tanda yang binatang. Kalau tanda pada tangan ya, dan pada dahi. Kalau di Ulangan pasal 6, tanda itu menyatakan cinta kita kepada Allah dan dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran, dengan segenap hidup kita. Dia katakan, jadikan itu tanda di dahimu dan tanda di tangan kananmu. Prinsip yang sama yang dicaplok setan untuk umatnya. Untuk umat setan maksudnya. Orang yang mencintai dunia, orang yang tidak mencintai Tuhan, dia mencintai dunia, dia mengutamakan hidupnya bagi dunia ini, mereka akan memperoleh tanda binatang. Jadi tanda yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu itu bukan tanda yang kelihatan. Karena mengapa? Dia meniru sistem yang ditanamkan Tuhan di Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6, untuk menjadi tanda hak milik Allah, mereka mencintai Allah mereka dengan segenap hati. Makanya Tuhan katakan, jadikan itu tanda di dahimu dan tanda di tangan kananmu. Apa maksudnya? Di dahi itu melambangkan kesungguh-sungguhan kita, keputusan kita yang mutlak untuk mencintai Tuhan itu. Tanda di tangan kanan melambangkan kekuasaan keputusan atas keputusan itu. Tanpa paksaan, kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Itu maksud menjadi tanda di kepalamu, di dahimu dengan tanda di tangan kananmu. Jadi di Wahyu pasal 13 itu adalah bentuk imitasi dari Ulangan pasal 6. Jadi setan juga punya umat, bukan hanya Tuhan punya umat. Umatnya setan adalah mereka yang mencintai dunia ini, mencintai kedudukan, mencintai harga diri, itu akan menjadi meterai di kepala mereka, di dahi mereka, dan meterai di tangan mereka. Jadi itu bukan meterai kelihatan sama dengan barcode dan apa segala macam yang diumbar-umbarkan. Tidak ada. Karena Alkitab berbicara mengenai hal rohani yang tidak kelihatan. Bukan kita jelaskan secara yang kelihatan. Kalau kita bergantung kepada chip dan barcode, Tuhan tidak akan pernah datang. Dan lebih mudah masuk surga. Cukup tidak terima chip, pasti masuk surga itu. Iya kan? Logiknya di sana.
Cukup kita terima chip, jangan terima chip. Pasti masuk surga. Betapa murahnya surga itu bagi saya. Kalau sistemnya seperti itu. Tapi Tuhan maksud di dalam Wahyu pasal 13 bukan menceritakan masalah chip dan barcode. Tapi dia berbicara mengenai tindakan mutlak dari pribadi itu. Kalau kita tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati mengikuti Ulangan pasal 6, yang kita akan peroleh adalah Wahyu pasal 13. Itu adanya lawan baliknya itu. Ya, jadi Hanya itu rumusnya. Makanya Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena itu yang dirumuskan dari seluruh hukum Taurat. Jadi jelas di akhir zaman, rumus ini yang akan dituntut. Kemana kita diarahkan? Jadi makanya kita umat Tuhan, orang Kristen, latih dari hari ini mencintai Yesus dengan segenap hati. Kalau tidak, secara otomatis saudara akan terima tanda binatang. Secara otomatis itu. Artinya saudara bukan milik Allah. Begitu setan klaim, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Karena kenapa? Perilakumu, tindakanmu menyatakan bahwa engkau lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Hanya itu bahasanya. Tidak ada lebih. Itu makna utama dari tanda yang ditanyakan Bapak John. Itu yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih. Yang satu lagi. Yang ketiga apa tadi? Itu di ulangan 10 ayat 16. Sunatlah hatimu, ada kata-kata sunatlah hatimu dan tegar tengkuk. Apa itu sama? Itu dalam kiasannya itu sama nggak ya? Ulangan berapa tadi? Ulangan 10 ayat 16. 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya. Sunat hati, coba kita lihat kalau orang sunat, apa yang dikeluarkan? Katam. Kulit katan yang tidak ada fungsinya, kan? Kan tidak ada fungsi itu. Betul tidak? Ya. Hanya satu kulit kelebihan saja di sana. Dan Tuhan suruh keluarkan itu. Sama dengan makna sunat hati. Sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak mendatangkan kekekalan, keluarkan itu. Jangan kita tegar tengkuk. Artinya, tidak ada arah, suam-suam kuku. Tidak kelihatan kita ini Kristen atau bukan Kristen. Kita adalah umat yang dipilih. Umat yang dipilih punya aturan. Dan Tuhan mengatur semua apa dalam segala latar hidup kita diatur Tuhan. Kalau kita serahkan itu kepada Tuhan. Jangan buat itu jadi abu-abu. Jadi kalau kita Kristen, nyatakan kita Kristen. Itu maksudnya. Jangan kamu tegar tengkuk, tapi sunat hatimu. Sesuatu yang tidak ada membawa faedah. Tidak menguntungkan. Tidak membawa keselamatan. Keluarkan itu dari dalam hati. Itu maksud sunat hati. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, tangkap. Tuhan berkati. Dan ini di sini ada pertanyaan Pak Suwandi. Saya mau bertanya, mereka yang berusia 70 tahun dikategorikan orang-orang Mazmur 90 ayat 10. Dikatakan bahwa masa hidup manusia rata-rata 70 tahun. Lalu bagaimana pemahaman perjanjian lama sendiri tentang makna 70? Apakah makna ini memiliki makna khusus dalam dunia Israel kuno? Terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Memang di dalam Mazmur 90 itu adalah khotbah Musa juga. Musa yang tulis itu. Dan di dalam konsep penulisan kitab Mazmur pasal 90, Musa menggambarkan apa yang dia lihat dalam perjalanannya bersama umat ini. Waktu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dia memperhatikan semua dan ingat,
Tujuan utama Musa bukan berfokus kepada angka 70 itu. Karena kalau kita berfokus kepada angka 70, saya dilihat di sini banyak orang masih 60 sudah seperti 70. Malah sebaliknya, ada yang sudah 80-90 masih seperti 50. Ya kan? Jadi sepertinya konsep ini lari. Saya mau tanya, apa yang membedakan umur 70 dengan 80? Jangan kita terpaku, aduh kalau 70 masih di atas 70 sudah mulai susah. Memang Musa ada bicara itu, di dalam konteks perjalanan mereka keluar, memang susah lah. Di padang pasir umur 70 emangnya enak? Iya kan? Jadi konteks penulisan Mazmur pasal 90 bukan konsep kepada umur itu sendiri. Karena kalau kita berkonsep kepada umur, sudah tanam konsep. Di atas 70 pasti menderita. Siapa bilang? Saya di sini banyak lihat 80. Nah, ini ada Popkoro. 90 tahun ini, 80 berapa Pop? Masih bisa menikmati Zoom. Tapi banyak orang yang masih 50 sudah tidak bisa nikmati. Sepertinya konsep ini salah. Kalau kita memasang konsep 70 sudah susah. Ini Pak Danang sudah 60, kelihatan masih 50. Ya 62. Kan? 62 sekarang. Nah, jadi artinya bukan di sana konsep. Ini yang saya mau ungkapkan. Jadi dengan kata lain Pak Adi, untuk Mazmur 90 bukan berfokus kepada angka 70-nya. Tetapi dia ingin memberikan gambaran bahwa di saat itu umur 70 itu sudah susah. Karena dia lihat kebinasaan. Musa melihat kebinasaan terjadi hampir setiap saat oleh karena persungutan itu. Ini yang makanya Musa gambarkan itu dari pasal 90 sampai pasal, coba buka dengan saya dalam kitab Mazmur. Di dalam pasal 90 doa Musa abdi Allah, kan? Sampai pasal yang ke 100. Ada 10 pasal itu ditulis oleh Musa semua. 101 baru mulai dengan Mazmur Daud. Di dalam pemazmur, kalau saudara mau lihat siapa penulis-penulis yang tidak ada namanya, seperti pasal 100, Mazmur untuk korban syukur. Siapa yang menulis ini? Lihat siapa penulis sebelumnya. Lihat di pasal-pasal sebelumnya. Pasal sebelumnya tidak ada. Yang ada hanya di pasal 90. Berarti itu ditulis Musa. Jadi Musa menulis itu semua di dalam konteks perjalanan mereka. Jadi untuk pertanyaan Pak Adi, saya kembali ke pertanyaan ini. Apakah memiliki makna khusus dalam dunia Israel kuno? Tidak ada. Karena kalau bicara makna angka, di zaman Musa bukan angka 70, tapi angka 5. Kalau bicara angka ya, makanya jangan heran banyak di dalam kitab-kitab Musa, angka 5 yang ditonjolkan. Contoh, 5 kitab Musa, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, 5 kan? Dan banyak cerita-cerita, contoh lagi, 10 tulah, itu kelipatan 5. Jadi ada angka-angka yang Musa tonjolkan sehubungan dengan angka Mesir. Kalau angka Babel, angka 6. Makanya baca kitab Daniel. Pasal 3. Tinggi, lebar dari patung itu 6 hasta. Karena Babel terkenal dengan angka 6. Kelipatan 6, 360 derajat, itu ditemukan oleh Babel. 1 hari 24 jam, kelipatan dari 6. 6 tambah 6, 12. 12 2 kali, pagi malam. 24. Itu kelipatan 6. Itu Babel yang ajarkan. Jadi angka 6 adalah konsep angka Babel. Angka 5 adalah konsep angka Mesir. Mesir kuno. Dan angka 7
Tes. Oke, sudah bisa, Pastor. Apa bisa kedengaran ini? Sudah. Saya minta maaf tadi freeze lagi ya. Putus Pak Pen. Oh ya. Jadi udah mungkin begitu Pak Adi. Apakah tadi dapat konsepnya yang saya jelaskan atau ada hilang ini? Halo Pak Adi. Ya Pak Pen. Berarti Ya, umur apakah 70, dapat tadi? 70 tahun itu kan spesial Pak Pen, yang tadi Pak Pen bilang. Jadi hamba Tuhan gitu ya. Jadi belum menjadi patokan yang Musa itu di angka 5 ya Pak Pen? Iya, kalau di angka Mesir itu angka 5. Jadi 70 tahun itu tidak menjadi angka mutlak untuk menyatakan orang menderita di 70 tahun. Tidak menjadi angka mutlak menderita di 70 tahun. Musa menulis itu berdasarkan pengalaman perjalanan di tanah Mesir, di padang gurun. Karena kalau kita katakan 70 tahun sudah angka mutlak kesusahan, sepertinya itu lari dari kenyataan. Banyak orang malah menikmati hidup mereka. Kalau bilang, oh nanti susah karena sudah tidak mengunyah gigi. Banyak orang 80 tahun giginya masih lengkap. Masih sehat, malah ada yang jogging. Jadi tidak menjadi patokan angka 70 itu adalah angka kesusahan. Tapi kita harus mengerti 70 itu adalah di dalam konteks perjalanan mereka. Memang susah lah 70. Di umur itu sementara keluar di padang. Mungkin kalau orang dulu bisa Pak Pen, tapi kalau orang zaman sekarang kayaknya di angka 60 udah hebat itu. Ya, makasih ya, Pak Pen. masalah makanan kan sekarang sudah semakin. Iya. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Bagus, Tuhan berkati. Itu yang bisa saya jelaskan ya, hubungan dengan pertanyaan. Oke, saya kembalikan ke Pendeta Christian. Masih ada waktu, Pastor, atau sudah tutup? Iya. Mungkin yang terakhir ini aja. Iya, saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Gibson. Saya sangat diberkati dengan kata-kata tadi. Kata makanan haram tidak ada. Iya, yang ada makanan halal dan makanan yang tidak bisa dimakan, gitu. Satu lagi, iya, satu lagi tentang tanah Kanaan itu. Saya dapatkan kata-kata tadi berlimpah susu dan madu. Saya kira berlimpah susu dan madu itu kaya dengan segala kemakmurannya, dengan ada emas, dengan ada kelimpahan semua yang ada di sana. Baru saya dapat dengan kata-kata dari Bapak James tadi, Bapak Pendeta, bahwasanya berlimpah susu dan madu itu, susu itu dari binatang dan artinya dari ternak, dan madu itu dari pertanian. Luar biasa, itu sangat terberkati saya, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Pendeta, boleh nambahin dikit, Pendeta. Berkati Pak Gibson. Ya, silakan tambahan. Waktu saya ke Israel, ya, jadi silakan. kalau zaman dahulu itu mengenai ternak dan pertanian ya, Pak Gibson. Sekarang ini mereka sudah bisa mengairi tanah-tanah itu diambil dari laut. Sehingga hasilnya memang luar biasa. Di situ yang namanya kacang itu besar-besar sekali, kacang tanah itu. Yang namanya kurma besar-besar sekali dan enak. Itu saya beli di Yeriko ya, kota di situ. Lalu di sekitar Danau Genesaret sendiri, ya Danau Galilea itu, yang namanya ikan itu besar-besar. Setiap orang itu dikasih makan siang itu 1 ekor ikan. Yang sebetulnya kalau kita bisa makan 3-4 orang itu, jadi ya terlalu berlebihan itu selain roti cane dan seterusnya. Ini saya menyampaikan bahwa memang luar biasa. Saat saya masuk dari Kuwait, terus Yordania, terus akhirnya ke Yeriko, terus akhirnya ke Israel, memang di daerah-daerah sebelumnya itu lebih gersang. Tapi begitu masuk ke tanah Israel, sekarang udah hijau. Karena pengairan modern. Nah ini mungkin pendeta bisa menjelaskan
Kan dengan kepandaian manusia kan boleh saja mengelola. Dan bahkan Israel itu tidak mempunyai berlian istilahnya. Tetapi terkenal dengan nomor 1 cara pengirisan pembuatan berlian itu nomor 1 di dunia. Dan itu mahal-mahal, kecil-kecil aja 40, 60, 80 juta gitu. Nah ini memang kalau saya perhatikan memang diberkati Tuhan. Secara nyata kali ini saya lihat sendiri memang ya seperti itu. Gimana Pendeta? Oh ya, Ya. itu sangat Terima kasih Pak Danang. itu Pak, sangat diberkati mereka itu memang di mana dari sisi pertanian itu dibandingkan dengan kita yang bisa dikatakan melimpah ruah airnya, ya, bisa dikatakan Indonesia tanah yang makmur kalau dipikir-pikir dibandingkan dengan tanah Kanaan. Tapi mereka diberkati dengan hikmat yang dimana di kalimat dikatakan mereka berfokus kepada Tuhan, sedangkan kita mungkin berfokus kepada kemakmurannya mungkin. Ya, itu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk tambahannya, untuk pengalamannya, kesaksian. Biarlah apa yang kita boleh pelajari bersama di sini, kita boleh tumbuhkan itu perlahan-lahan dengan kuasa Roh Kudus. Minta kuasa Tuhan untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan hari ini sampai selamanya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Makasih Pendeta. Baik, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi untuk sesi tanya jawab dan tambahan-tambahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.